Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil observasi kami dari tim 1 kelompok 4 tentang data penyakit di Puskesmas Tinambung khususnya lingkungan Tangga-Tangga. Adapun hasil observasi kami mengenai penyakit menular yaitu 1. ISPA atau disebut juga infeksi saluran pernapasan atas. Kedua itu demam tipoid. Ketiga TBC atau TB paru. Keempat itu tinea corposis. Kelima scabies. Keenam influenza. Ketujuh konjungtivitas tidak terinfeksi. Kedelapan askariasis. Kesembilan pneumonia. Kesepuluh itu demam berdarah. Kemudian penyakit tidak menular yaitu 1. Batuk. Kedua itu febris atau demam. Ketiga gastritis. Keempat cedera atau luka terbuka. Kelima itu hipertensi. Keenam caphalgia. Ketujuh gangguan erupsi atau perkembangan gigi. Kedelapan itu vertigo. Kesembilan diabetes mellitus. Kesepuluh itu hiperkolesterol. Kesebelas itu asma. Kemudian selanjutnya yaitu faktor predisposisi. Nah, faktor predisposisi ada 3, yaitu yang pertama pengetahuan. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Yang kedua yaitu sikap. Sikap masyarakat yang tidak bertanggung jawab terhadap kelestarian dan kebersihan lingkungan. Masyarakat cenderung tidak peduli dan mengabaikan kegiatan-kegiatan sosial seperti gotong royong. Nah, yang ketiga yaitu tradisi. Tradisi masyarakat yang masih kental akan pengobatan tradisional sehingga masyarakat merasa tidak perlu untuk berobat ke puskesmas. Selanjutnya, faktor penguat. Faktor penguat terdiri dari 4, yaitu yang pertama, kurangnya perhatian dari pemerintah daerah akan pentingnya melaksanakan bakti sosial seperti gotong royong setiap minggu. Yang kedua yaitu jarak antara permukiman warga dengan fasilitas kesehatan yang terbilang jauh. Yang ketiga, faktor ekonomi yang tidak memadai bagi masyarakat yang tidak memiliki BPJS untuk berobat ke fasilitas kesehatan. Kemudian yang keempat, kurangnya kepedulian masyarakat untuk berobat ke fasilitas kesehatan dan lebih cenderung menggunakan obat tradisional. Baik, di sini saya akan memaparkan laporan hasil observasi pada Pustu Batulaya. Nah, di sini penyakit menular yang kasusnya paling banyak, yang pertama itu influenza. Nah, influenza merupakan suatu infeksi virus umum yang dapat mematikan terutama di kelompok risiko tinggi. Flu menyerang paru-paru, hidung, dan tenggorokan. Anak-anak, orang dewasa yang lebih tua, wanita hamil, dan orang dengan penyakit kronis atau sistem kekebalan tubuh lemah berisiko tinggi. Yang kedua itu diare. Diare itu sendiri merupakan penyakit yang membuat penderita menjadi sering buang air besar dengan kondisi tinja yang encer atau berair. Diare umumnya terjadi akibat mengonsumsi makanan dan minuman yang terkonsumsi virus, bakteri, atau parasit. Nah, di sini kita bisa ketahui bahwa cara mencegah penyakit diare itu pertama selalu menjaga kebersihan diri dan makanan. Yang kedua itu mencuci buah dan sayur sebelum dimakan, tidak mengonsumsi makanan atau minum air yang belum dimasak sampai matang, dan rajin mencuci tangan. Lanjut yaitu penyakit menular yang kasusnya paling sedikit, konjungtivitis dan askariasis. Konjungtivitis atau disebut juga pingkai adalah peradangan konjungtiva. Konjungtiva sendiri itu kita bisa ketahui bahwa selaput bening yang menutupi bagian putih mata, sklera, dan bagian dalam kelopak mata. Gangguan peradangan pada konjungtivita ini dapat menyebabkan pada bagian putih mata terlihat kemerahan atau berwarna pink. Nah, yang kedua itu askariasis. Askariasis adalah infeksi yang disebabkan oleh Ascaris lumbirocoides atau biasa disebut dengan cacing gelang. Cacing ini dapat hidup dan berkembang baik di dalam usus manusia serta menimbulkan gangguan kesehatan yang bisa menyebabkan komplikasi. Askariasis terjadi ketika cacing gelang masuk ke dalam tubuh manusia. Lanjut pada bagian penyakit tidak menular. Kita bisa lihat bahwa penyakit tidak menular itu yang paling banyak kasusnya yang pertama itu batuk.
Nah, batuk itu sendiri kita bisa mengetahui jenis-jenisnya. Yang pertama batuk berdahak, batuk kering, batuk paroksismal, batuk rejan, dan batuk berdarah. Yang kedua itu gastritis. Gastritis terbagi menjadi dua jenis, yaitu gastritis kronis dan akut. Gastritis akut terjadi ketika radang di lapisan lambung berlangsung secara kondisi tiba-tiba. Hal ini menyebabkan nyeri pada ulu hati yang hebat dengan sifat sementara. Penyakit ini dapat terjadi karena adanya ketiga komponen tersebut. Penyakit tidak menular yang kasusnya paling sedikit yaitu vertigo dan gangguan erupsi perkembangan gigi. Nah, adapun cara penularan penyakit diare dan influenza. Cara penularan diare, kita bisa melihat bahwa penularan diare disebabkan penyebaran kuman yang menyebabkan diare biasanya menyebar melalui fekal oral, antara lain melalui makanan dan minuman yang tercemar tinja atau kontak langsung dengan tinja penderita. Nah, di sini yang dimaksud adalah kita bisa melihat bahwa jalur masuknya virus itu bakteri atau kuman penyebab diare ke tubuh manusia dapat mudah dihafal dengan istilah 4F. Nah, kita lanjut pada bagian cara penularan influenza. Nah, cara penularan influenza itu tersendiri dapat ditularkan melalui kontak langsung maupun tidak langsung. Kontak langsung terjadi apabila droplet dari penderita yang mengandung virus ditransmisikan ke orang lain saat penderita batuk, bersin, atau berbicara. Nah, kita lanjut pada bagian faktor penguat dari penyakit menular dan tidak menular. Terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu tokoh masyarakat, kedua tenaga kesehatan, ketiga pemerintahan daerah. Adapun faktor yang mempengaruhi penyakit menular dan tidak menular. Faktor tidak menular yaitu kebiasaan merokok, diet atau pola makan yang tidak sehat, minim aktivitas fisik, dan konsumsi minum beralkohol. Faktor penyakit menular sendiri itu kita bisa melihat pada manusia atau host, penyebab atau bibit penyakit atau agen, dan lingkungan environment, yaitu bisa disebut menjadi environment. Cara penanganan penyakit menular dan tidak menular. Yang di sini kita bisa lihat bahwa cara menangani penyakit menular itu dan tidak menular. Yang pertama itu menular, kurangi kontak langsung dengan orang yang berpenyakit. Yang kedua itu personal hygiene atau kebersihan diri. Yang ketiga itu desinfeksi peralatan yang digunakan secara bersama dengan orang lain. Dan tidak menular itu kita bisa lihat pada bagian yang pertama itu istirahat yang cukup, yang kedua makan makanan yang sehat, yang ketiga olahraga yang teratur. Baik, itulah dari kami pemaparan hasil observasi pada Pustu Batulaya.